Dalam sistem manajemen dokumen, klasifikasi dokumen dilakukan berdasarkan A. Jenis dokumen, urgensi, dan tingkat kerahasiaan. B. Tanggal pembuatan saja. C. Nama pembuat dokumen. D. Ukuran file dokumen. Jawaban yang tepat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di portal kita. Di video kali ini, kita akan lanjut untuk latihan soal kompetensi teknis P3K untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Sebelum lanjut, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja ke latihan soal. Soal nomor 1. Ketika menyusun dokumen dalam sistem kearsipan elektronik, langkah terakhir sebelum dokumen disimpan adalah A. Memberi nomor pada dokumen. B. Menyesuaikan format dokumen. C. Menentukan folder penyimpanan. D. Menambahkan metadata. Jawaban yang tepat adalah D. Menambahkan metadata. Kita lihat pembahasannya. Metadata memberikan informasi penting seperti kategori, tanggal pembuatan, dan deskripsi dokumen untuk mempermudah pencarian dalam sistem kearsipan elektronik. Soal nomor 2. Apa yang harus dilakukan jika terdapat dokumen rahasia yang memerlukan distribusi ke banyak pihak? A. Mengirim dokumen melalui email biasa. B. Menyimpan dokumen di cloud tanpa proteksi. C. Menggunakan enkripsi dokumen sebelum distribusi. D. Mengirim dokumen dalam format asli. Jawaban yang tepat adalah C. Menggunakan enkripsi dokumen sebelum distribusi. Kita lihat pembahasannya. Enkripsi melindungi dokumen rahasia dari akses tidak sah, terutama ketika dokumen didistribusikan ke banyak pihak. Soal nomor 3. Dalam pembuatan surat dinas, penggunaan tanda tangan elektronik diatur oleh regulasi A. Undang-Undang ITE. B. Undang-Undang Kearsipan. C. Undang-Undang Administrasi Publik. D. Peraturan Menteri Komunikasi. Jawaban yang tepat adalah A. Undang-Undang ITE. Kita lihat pembahasannya. Tanda tangan elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, untuk memberikan legalitas dokumen digital. Soal nomor 4. Manakah langkah yang paling efektif dalam menjaga keamanan data digital pada dokumen kantor? A. Menggunakan satu kata sandi untuk semua file. B. Menyimpan dokumen di perangkat publik. C. Menggunakan autentikasi 2 faktor atau 2FA. D. Menghapus data yang sudah tidak digunakan. Jawaban yang tepat adalah C. Menggunakan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Kita lihat pembahasannya. 2FA memberikan lapisan keamanan tambahan selain kata sandi, yang sangat efektif dalam melindungi akses data. Soal nomor 5. Dalam konteks layanan administrasi, apa tujuan utama dari penjadwalan berbasis aplikasi seperti Google Calendar? A. Mengurangi beban kerja. B. Memastikan kolaborasi tim. C. Mempermudah pengelolaan waktu dan pengingat. D. Menyederhanakan distribusi dokumen. Jawaban yang tepat adalah C. Mempermudah pengelolaan waktu dan pengingat. Kita lihat pembahasannya. Google Calendar membantu pengguna mengatur jadwal, memberikan pengingat, dan mengurangi risiko terlambat dalam menyelesaikan tugas. Soal nomor 6. Dalam mengelola dokumen berbasis digital, fitur version history pada aplikasi seperti Google Docs berguna untuk A.
membatasi akses dokumen. B. Melacak perubahan yang dilakukan pada dokumen. C. Mengarsipkan dokumen secara otomatis. D. Menghapus dokumen lama. Jawaban yang tepat adalah B. Melacak perubahan yang dilakukan pada dokumen. Kita lihat pembahasannya. Fitur version history memungkinkan pengguna melihat siapa yang membuat perubahan pada dokumen dan kapan perubahan tersebut dilakukan. Soal nomor 7. Jenis format file yang paling direkomendasikan untuk pengarsipan dokumen resmi adalah A. DOCX, B. PDF A, C. XLSX, D. JPG. Jawaban yang tepat adalah B. PDF A. Kita lihat pembahasannya. PDF A adalah standar ISO untuk pengarsipan dokumen elektronik yang memastikan dokumen tetap dapat dibaca dan tidak mengalami perubahan format di masa depan. Soal nomor 8. Sebelum mendistribusikan dokumen kepada pihak terkait, langkah penting yang harus dilakukan adalah A. Mengubah format dokumen menjadi file gambar. B. Memeriksa keaslian dan kelengkapan dokumen. C. Menyertakan tanda tangan pihak penerima. D. Membuat salinan dokumen fisik. Jawaban yang tepat adalah B. Memeriksa keaslian dan kelengkapan dokumen. Kita lihat pembahasannya. Memastikan dokumen asli dan lengkap sangat penting untuk menghindari kesalahan atau ketidakpastian di pihak penerima. Soal nomor 9. Dalam sistem manajemen dokumen, klasifikasi dokumen dilakukan berdasarkan A. Jenis dokumen, urgensi, dan tingkat kerahasiaan. B. Tanggal pembuatan saja. C. Nama pembuat dokumen. D. Ukuran file dokumen. Jawaban yang tepat adalah A. Jenis dokumen, urgensi, dan tingkat kerahasiaan. Kita lihat pembahasannya. Klasifikasi ini membantu mempermudah pengelolaan dokumen sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi. Soal nomor 10. Apa fungsi utama dari surat edaran dalam organisasi? A. Memberikan keputusan resmi. B. Menyampaikan informasi atau instruksi kepada banyak pihak. C. Meminta persetujuan dari pihak eksternal. D. Melaporkan hasil kerja kepada atasan. Jawaban yang tepat adalah B. Menyampaikan informasi atau instruksi kepada banyak pihak. Kita lihat pembahasannya. Surat edaran digunakan untuk menyampaikan informasi penting atau instruksi yang ditujukan kepada seluruh anggota organisasi. Soal nomor 11. Dalam penyimpanan dokumen fisik, metode pengarsipan horizontal memiliki kelemahan berupa A. Dokumen sulit ditemukan. B. Membutuhkan lebih banyak ruang. C. Tidak memungkinkan pengelompokan dokumen. D. Tidak mendukung penyimpanan dokumen tebal. Jawaban yang tepat adalah B. Membutuhkan lebih banyak ruang. Kita lihat pembahasannya. Metode pengarsipan horizontal membutuhkan lebih banyak ruang dibandingkan metode vertikal karena dokumen disimpan secara mendatar. Soal nomor 12. Ketika sebuah dokumen dianggap tidak lagi diperlukan, prosedur yang paling tepat adalah A. Langsung membuang dokumen ke tempat sampah. B. Menghancurkan dokumen menggunakan shredder. C. Menyimpan dokumen di arsip lama. D. Menyumbangkan dokumen ke pihak lain. Jawaban yang tepat adalah B. Menghancurkan dokumen menggunakan shredder. Kita lihat pembahasannya. Menghancurkan dokumen penting yang tidak diperlukan lagi menggunakan shredder
menjaga kerahasiaan data. Soal nomor 13. Saat menggunakan aplikasi perkantoran berbasis cloud, keuntungan utamanya adalah A. Dapat diakses tanpa koneksi internet. B. Data tersimpan secara lokal pada perangkat. C. Kolaborasi real-time dan akses dari mana saja. D. Tidak memerlukan autentikasi keamanan. Jawaban yang tepat adalah C. Kolaborasi real-time dan akses dari mana saja. Kita lihat pembahasannya. Aplikasi berbasis cloud memungkinkan pengguna untuk bekerja secara kolaboratif dan mengakses data dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Soal nomor 14. Fungsi utama dari kolom CC dalam email adalah A. Mengirim salinan kepada penerima lain untuk informasi. B. Mengirim salinan dengan menjaga privasi penerima. C. Menambahkan catatan dalam email. D. Menghapus penerima yang tidak diperlukan. Jawaban yang tepat adalah A. Mengirim salinan kepada penerima lain untuk informasi. Kita lihat pembahasannya. Kolom CC atau carbon copy digunakan untuk menyertakan pihak lain dalam email agar mereka mendapatkan informasi tanpa menjadi penerima utama. Soal nomor 15. Ketika dokumen memiliki tingkat kerahasiaan tinggi, prosedur distribusi yang tepat adalah A. Menggunakan kurir tanpa proteksi dokumen. B. Mengirimkan dokumen melalui email pribadi. C. Menyegel dokumen secara fisik atau enkripsi digital. D. Mengunggah dokumen di media sosial privat. Jawaban yang tepat adalah C. Menyegel dokumen secara fisik atau enkripsi digital. Kita lihat pembahasannya. Prosedur ini memastikan dokumen hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Soal nomor 16. Dalam pembuatan agenda kerja harian, prioritas ditentukan berdasarkan A. Urutan waktu penyelesaian tugas. B. Tingkat urgensi dan dampak tugas. C. Permintaan pribadi setiap anggota tim. D. Ketersediaan sumber daya fisik. Jawaban yang tepat adalah B. Tingkat urgensi dan dampak tugas. Kita lihat pembahasannya. Tugas yang memiliki urgensi dan dampak tinggi harus diutamakan untuk memastikan efisiensi kerja. Soal nomor 17. Manakah yang termasuk langkah pengamanan dokumen dalam penyimpanan digital? A. Menggunakan nama file yang kompleks. B. Menyimpan file di desktop tanpa folder. C. Memanfaatkan software enkripsi data. D. Menghapus dokumen lama secara manual. Jawaban yang tepat adalah C. Memanfaatkan software enkripsi data. Kita lihat pembahasannya. Enkripsi memastikan data terlindungi dari akses yang tidak sah. Soal nomor 18. Jenis laporan yang berisi ringkasan informasi secara visual disebut A. Laporan naratif. B. Laporan statistik. C. Laporan infografis. D. Laporan berkala. Jawaban yang tepat adalah C. Laporan infografis. Kita lihat pembahasannya. Infografis menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik atau diagram untuk mempermudah pemahaman. Soal nomor 19. Dalam tata naskah dinas,
Siapa yang bertanggung jawab mengesahkan dokumen resmi? A. Sekretaris Divisi. B. Kepala Unit Kerja. C. Petugas arsip. D. Pihak yang menulis dokumen. Jawaban yang tepat adalah B. Kepala Unit Kerja. Kita lihat pembahasannya. Kepala Unit Kerja atau pejabat berwenang bertanggung jawab untuk mengesahkan dokumen resmi sebelum didistribusikan. Soal nomor 20. Apa langkah pertama dalam menanggapi dokumen yang diterima dengan status segera? A. Membaca dokumen secara menyeluruh. B. Menyimpan dokumen ke arsip sementara. C. Menginformasikan pihak terkait secepatnya. D. Menandai dokumen sebagai tidak penting. Jawaban yang tepat adalah C. Menginformasikan pihak terkait secepatnya. Kita lihat pembahasannya. Dokumen dengan status segera memerlukan respons cepat untuk memastikan tindak lanjut yang tepat waktu. Demikian video soal latihan kompetensi teknis kali ini. Nantikan video soal lainnya yang akan segera hadir. Jangan lupa like, share, subscribe agar tidak ketinggalan video soal latihan selanjutnya.